Kembali lagi di perbincangan kita, dan sekarang saya mau bertanya ke Pak Fail. Pak Fail berbicara mengenai konsentrasi pendidikan. Mungkin bisa dijelaskan untuk konsentrasi pendidikan yang ditekankan di Setia Amak Barunawati sendiri itu seperti apa? Ya, di sini ada beberapa hal nanti yang perlu kami sampaikan. Tapi ada prinsip bahwa visi misi kita ini menjadi perguruan tinggi bidang khusus kepelabuhan yang lebih baik, lebih unggul nanti. Khusus ke pelabuhan. Khusus kepelabuhan, ya. Ketika Setia Amak ini mengikuti beberapa event Jawa Timur dan nasional, ada hal yang mengagetkan saya. Ternyata begitu banyak orang di luar, orang Surabaya yang tidak mengerti atau belum mengerti tentang Bank Bendera. Jadi entry point kami dari Setia Amak itu adalah yang pertama, memberitahu dulu kenapa Setia Amak itu produk khusus kepelabuhanan. Ternyata di situ orang Surabaya sendiri itu belum begitu banyak yang paham bahwa Tanjung Perak ini pelabuhan terbesar kedua. Itu yang membuat awal ketika kami harus menyampaikan. Dan yang kedua, saya jelaskan bahwa bisnis pelabuhan ini berkembang luar biasa. Oleh karena itu kami tawarkan SDM yang dibutuhkan pelabuhan ke depan itu. Ya, Setia Amak ini saatnya menggodok mereka-mereka yang mau mengisi peluang-peluang kerja di pelabuhan itu. Kemudian produk khusus kita yang di Setia Amak itu ya memang satu prodi dengan dua konsentrasi, yaitu administrasi kepelabuhanan, administrasi bisnis kepelabuhanan. Kemudian sekarang mulai dibuka logistik gitu. Nah, keunggulan kita di administrasi kepelabuhanan itu ada dua. Yang satu sudah jalan, artinya kami memberikan kontribusi kepada kebutuhan SDM di pelabuhan, apakah itu terminal operator, administrasi pelayaran, logistik, forwarding, MKL, trading, bongkar muat, dan sebagainya. Kami sudah bisa menjawab, dan sebagian besar mahasiswa kami sudah bekerja di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, konsentrasi logistik. Jadi logistik sekarang itu sudah menjadi isu bisnis internasional. Jadi tidak hanya lokalan. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih ngomong kelancaran arus barang dan sebagainya. Sekarang sudah logistik. Bisnis logistik itu menuntut satu jaringan, penguasaan jaringan, sistem jaringan internasional. Contohnya saja misalkan waktu. Kalau di kita itu sudah memperkenalkan kepada mahasiswa, kalau Anda menjadi bagian daripada SDM pelabuhan, maka jangan lagi tanya ini siang atau malam, karena bisa jadi di Surabaya siang, tapi di luar Indonesia ini menjadi malam. Atau ketika di luar negeri malam menuntut pelayanan dan di kita siang, sebaliknya begitu. Jadi kerja di pelabuhan, kita semua ini di pelabuhan ini adalah menjadi bagian daripada SDM internasional. Itu yang kita perkenalkan kepada mereka gitu. Dan kembali lagi, logistik itu menuntut bagaimana eksportir di luar negeri itu maunya barang nyampe di Indonesia, bayarnya di Indonesia, impornya di Indonesia, impornya di Indonesia. Itu mereka mata rantai apa yang harus dilalui gitu, sehingga kami begitu cepat mendapatkan jawaban itu. SDM yang memahami inilah yang sekarang lagi kita persiapkan, sehingga nanti 3-4 tahun ke depan itu begitu bisnis ini mengglobal gitu, kita sudah siapkan SDM itu. Ini loh jawabannya, bahwa Setia Amak 3 tahun yang lalu sudah mempersiapkan, dan ini lulusan persembahan dari kami Setia Amak untuk dunia bisnis logistik. Berarti ini adalah salah satu upaya untuk menjawab tantangan seperti kemarin ada MEA, dan ini juga ada proyek tol laut dan sebagainya. Lalu jika dilihat dari kebutuhannya sendiri, kebutuhan akan administrasi ataupun tenaga yang dibutuhkan di pelabuhan itu seberapa besar untuk sekarang ini? Dan dari kuotanya apakah masih dibutuhkan begitu banyak atau seperti apa? Jadi mungkin saya jelaskan situasi bisnis di pelabuhan. Situasi bisnis di pelabuhan itu sekarang menuntut bisnis efisien. Bisnis efisien itu artinya sekarang mungkin ada online system ya. Jadi kalau di Pelindo itu online system, kemudian di Kementerian Perhubungan itu ada Inaportnet dan sebagainya, menuntut kecepatan gitu. Berapa komposisi kebutuhan SDM dalam pertumbuhannya kan gitu, menuntut pertumbuhan. Saya kira persaingan global menuntut kita bagaimana arus barang keluar masuk di pelabuhan itu lancar. Tuntutannya itu dulu. Jadi kemarin ada diskusi dengan Direktur Dirjen Perhubungan Laut itu mengenai evaluasi tol laut. Ternyata yang terpenting dari evaluasi tol laut itu adalah kepastian jadwal kapal. Itu yang menentukan.
Dan ketika itu sudah urusan ke pelabuhan, operasional ke pelabuhan. Nah, di kita mempersiapkan SDM. Ini loh masalah-masalah yang sekarang lagi tren di pelabuhan. Bagaimana Anda nanti ketika menjadi orang pelabuhan mampu menjawab bahwa saya kirim barang misalkan ke Kupang misalkan atau ke NTT misalkan, berapa lama itu harus dijawab dengan kepastian. Karena bisnis menuntut kepastian. Begitu tidak ada kepastian, maka high cost lah yang terjadi. Dan sekarang tol laut programnya Pak Jokowi ini luar biasa. Dan itu kami sudah menyiapkan SDM itu untuk kebutuhan-kebutuhan itu sudah kami siapkan. Saya mau bertanya tentang SDM. SDM dalam artian adalah tenaga pengajarnya sendiri. Tadi dikatakan ada dari praktisi dan juga akademisi. Itu pembagiannya seperti apa? Kami akan menerapkan the right man on the right place. Ya, jadi SDM yang kami rekrut, Mas, itu sesuai dengan linearitasnya masing-masing yang dibutuhkan. Karena prinsip kami ingin menjadikan sekolah tinggi kami ini adalah Setiamak adalah yang terbaik dalam kepelabuhanan, dan the right man on the right place, kami tidak boleh salah meletakkan dosen. Jadi kalau memang dosennya ini dosen yang harus menangani mata kuliah tentang kepelabuhanan, kami tidak akan pasang dokter yang dia pintar di ilmunya adalah di bidang ekonomi. Jadi sesuai dengan porsinya. Otomatis, karena kita ingin menciptakan yang terbaik, maka kita harus the right man on the right place. Dan kami memang betul-betul mencari dosen-dosen itu melalui tahapan-tahapan posnya ada, yang mana harus ini dosen ini harusnya memang mengajar pelabuhan karena dia praktisi, beliaunya ini dosen yang benar murni dia ilmuwan, ini adalah dosen yang harus membimbing karya ilmiah. Nah, jadi itu prinsip kami. Jadi SDM yang kita letakkan harus benar-benar the right man on the right place, asal nggak asmat lah, Mas. Untuk mungkin sebetulnya sekarang ini memang sangat-sangat strategis kewajiban dari Setiamak ya, karena sekarang ini merupakan lompatan yang besar. Disampaikan Pak Fahir tadi bahwa saat ini terutama Budi 3 maupun BOP yang lain ini sedang mengembangkan fasilitas yang saya sampaikan. Jadi seperti kita ketahui bahwa misalkan Budi 3 ini kan wilayah Jawa Tengah sampai NTT, Kupang, 7 provinsi termasuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hampir semua pelabuhan atau terminal ini telah membangun fasilitas ya. Jadi dermaganya makin besar, peralatan-peralatan modern dan sebagainya. Termasuk yang tadi saya sampaikan di JP Manyar ini akan mempunyai satu pelabuhan yang sangat besar. Maka dari itu kesiapan atau kebutuhan daripada tenaga administrasi maupun entrepreneur bisnis yang paham tentang bisnis pelabuhan sangat dibutuhkan. Maka dari itu kami sekarang sedang cukup ketat sebenarnya dalam hal SDM atau para dosen ini. Salah satunya adalah sekarang menjadi bagian yang penting bahwa setiap dosen kami mewajibkan untuk melakukan satu penelitian atau karya ilmiah. Salah satunya juga tentang mengangkat tentang isu-isu di pelabuhan, penelitian tentang pelabuhan. Jadi inilah mungkin yang sangat membedakan. Jadi dosen-dosen di perguruan tinggi lain misalkan itu mungkin sama sekali sangat jarang ya, atau mungkin tidak ada tentang pelabuhan. Tapi dosen kami ada di pelabuhan. Dan beberapa karya ilmiah sebenarnya sudah kita kita publish ya, maupun kita tuang di beberapa online ya, atau di online. Jadi kita sudah yang saat ini rata-rata setiap semester kita memiliki kewajiban antara 8 sampai 10 karya ilmiah. Dan saat ini sedang jalan. Ini dalam rangka juga untuk kesiapan kita untuk mencetak para lulusan Setiamak untuk menjadi lulusan yang terbaik. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai praktisi dan juga tenaga pengajarnya. Lalu ketika kita berbicara mengenai mahasiswa sendiri, kadang mahasiswa ketika mereka semester akhir, mereka kesulitan untuk mencari tempat di mana mereka magang. Nah, dari Setiamak sendiri apakah bisa memfasilitasi para mahasiswa tersebut? Jadi untuk kegiatan mahasiswa untuk penunjang kemudahan mereka berkuliah gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nia, ada proses pembelajaran kita kuliah reguler. Jadi biasa tiap hari kuliah seperti di tempat umum. Kemudian ada kuliah umum, kemudian seminar itu mendatangkan para praktisi. Mungkin saya di sini perlu menambahkan praktisi itu siapa?
praktisi ini adalah orang-orang yang secara kemampuan pribadinya, keahliannya memang di pelabuhan. Dan mereka ini adalah pimpinan-pimpinan perusahaan besar di pelabuhan, grupnya Pelindo. Jadi di sana ada terminal Peti Kemas Surabaya, ada terminal Teluk Lamong, kemudian ada BJP Port, misalkan gitu. Mereka ini adalah direksi-direksi, baik direktur utama maupun direktur operasi, yang setiap hari memang berkutat di bidang itu. Nah, praktisi-praktisi bisnis ini ya yang bisa dikatakan mencari rujukannya di literasi tidak ada. Jadi mereka kita hadirkan untuk ngomong peristiwa hari ini ada, apa yang terjadi, itu dia. Nah, kemudian keunggulan kita yang ketiga adalah yang kuliah lapangan tadi. Kita tunjukkan kuliah lapangan itu proses apa yang terjadi di lapangan. Jadi saya kira untuk kegiatan mahasiswa dan mahasiswa sendiri itu di sana sangat menyenangkan. Jadi kalau tadi ditanyakan kemudahan apa bagi mahasiswa, misalkan mulai magang, kemudian penempatan pekerjaan dan lain sebagainya, mungkin bisa saya gambarkan, Mas. Di kampus itu sangat menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan? Jadi diskusi di kampus itu antar mahasiswa itu mereka kan bekerja. Jadi mereka kuliah sambil bekerja. Jadi diskusinya di kampus itu, aura kita adalah aura bisnis. Jadi psikologi Stiamak itu setiap harinya adalah psikologi bisnis. Jadi yang diomongkan juga tentang bisnis, dialognya bisnis, semua bisnis. Nah, mereka itu adalah pekerja-pekerja seperti administrasi pelayaran, MKL dan lain sebagainya. Magangnya di perusahaan-perusahaan itu. Bisa saya beri gambaran gini banyak. Jadi pelayaran saja itu anggota asosiasi INSA itu 120 perusahaan. Kemudian ada perusahaan bongkar muat sekitar 60-an perusahaan. Kemudian tracking 120 perusahaan, forwarding 400 perusahaan, ekspor impor. Begitu banyak perusahaan yang sangat memungkinkan bagi mahasiswa kami untuk magang, dan mereka terbuka. Bukan hanya terbuka melengkapi, mereka juga wajib membantu mahasiswa, bukan, tapi mereka bisa memanfaatkan. Mahasiswa kami bisa dimanfaatkan. Itu. Kemudian yang tadi dikatakan tentang Pak Iwan yang soal penelitian, itu saya pikir bisnis pelabuhan cukup terbantu dengan kehadiran kami. Jadi analisis bisnis itu digarap di kampus. Seperti masalah dwelling time yang menarik, yang isu nasional kan dwelling time. Alhamdulillah di Tanjung Perak ini tidak lebih 3 hari misalkan gitu. Bagaimana penyelesaian dwelling time? Nah, itu diskusi-diskusi di kampus ini selalu hidup. Inilah yang menyumbang kontribusi Stiamak untuk pengembangan bisnis di pelabuhan. Sudah sampai seperti itu. Oke, sebagaimana tadi kita tahan dulu perbincangannya. Kemudian kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut.